Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala jalla wa ula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu tanah Aceh kita kembali berduka, kembali mengeluarkan air mata. Hujan yang turun tanpa jeda membawa tanah dari pegunungan, menghanyutkan rumah-rumah, menghancurkan jembatan-jembatan yang kokoh, menenggelamkan perkampungan-perkampungan. Didapati kampung-kampung yang pada malam itu dengan penuh tawa di rumah-rumah mereka, kemudian tiba-tiba berubah menjadi duka. Kita semua bersedih, tetapi sedihnya seorang mukmin tidak hanya sebatas emosi. Sedihnya seorang mukmin itu merubah dirinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, merubah kehidupannya untuk lebih baik. Dia kembali bercermin melihat dirinya, apa yang telah ia lalaikan dalam kehidupan ini, apa dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah ia tinggalkan, apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan peringatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa ma asabakum min musibatin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian satu musibah kecuali musibah itu dikarenakan ulah kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan cukup banyak kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Ayat ini tidak kita jadikan yang menanggung musibah ini adalah mereka para korban. Ayat ini bukan menjadi beban dari Allah Subhanahu wa taala kepada para korban yang mereka menderita, bersedih, berduka. Tetapi ayat ini adalah cerminan bagi kita semua. Ayat ini menjadi pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih sangat sayang kepada masyarakat Aceh. Allah Subhanahu wa taala masih sangat cinta kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan bencananya. Bencana yang lebih besar adalah ketika kita hidup dalam kemewahan, hidup dalam kesenangan, hidup dalam kebahagiaan, tetapi hati kita sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah
salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar." Kami pasti akan memberikan kepada kalian azab yang ringan, yaitu azab di dunia, sebelum Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan kepada kita azab yang keras di kehidupan akhirat. Azab yang ringan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk kembali kepadanya. La'allahum yarji'un. Semoga dengan azab tersebut mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba bayangkan para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang bahkan menghilangkan beberapa kampung, menenggelamkan hampir seluruh Aceh, di kem-kem pengungsian, di posko pengungsian. Bahkan ada di antara kita tidak melaksanakan ibadah salat, tidak menghiraukan. Bagaimana mereka mampu untuk menunggu makanan berjam-jam, tetapi mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi Allah ingin mengingatkan kita? Apakah kita semua sudah siap ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan musibah, banjir yang kita rasakan hari ini, tanah longsor yang menyeret rumah kita, itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan sekaligus, Allah Subhanahu wa taala mampu menghancurkan kita tanpa ada sisa sekalipun. Kematian yang datang karena musibah itu seringkali membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang datang itu menjadi pelajaran bahkan lebih besar dari pelajaran di atas mimbar yang kita sampaikan ini. Tetapi ketika hati kita terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui tujuan dari musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk membuat kita kembali kepadanya. Kita selalu mengagungkan ilmu pengetahuan. Kita katakan musibah ini terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi. Kita katakan musibah ini terjadi karena sungai-sungai tidak mau menampung air yang cukup banyak. Tetapi kita lupa kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segalanya dengan penuh hikmah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita peringatan yang pedih, tetapi itu tanda dari cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pesan penting dari musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang pertama, untuk seluruh kita, hendaklah kita menjadikan musibah ini sebagai muhasabah bagi diri kita. Berapa jauh sudah kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah kita lakukan
dari larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jadikan waktu inilah waktu bagi kita kembali kepada Allah. Kita melihat sorenya kita masih duduk dengan kawan kita dengan penuh kebahagiaan, dengan anak kita, dengan keluarga kita. Tetapi ketika air itu datang pada waktu pagi, kita bahkan tidak bertemu lagi dengan sanak saudara kita. Begitulah kematian ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Maka bertaubatlah kita seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Perbaiki cara hidup kita. Kenalilah lagi siapakah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang seluruh kita nanti akan kembali kepadanya. Kemudian yang kedua, bagi para pedagang, bagi para orang-orang yang memberikan jasa, hendaklah kita meringankan saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man yassara mu'siran yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seseorang dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, maka janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Maka bagi kita, bagi para pedagang, bagi orang-orang yang mengerahkan seluruh usahanya untuk mengambil jasa, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mencekik saudara kita dalam musibah. Harga barang yang hari ini tidak masuk akal. Orang yang keluar dari rumahnya tanpa membawa apapun, ketika dia ingin mengambil satu barang yang ringan, kita cekik mereka. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meringankan kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan seluruh kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagi para pejabat, bagi para pemerintah, para bupati, gubernur, presiden, DPR, siapapun mereka, yang mereka memiliki kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Kebijakan-kebijakan yang diambil ketika dia salah, baik dia mengetahui kebijakan itu salah, ataupun dia tidak memiliki ilmu lalu dia menetapkan satu kebijakan, dan kebijakan itu menyebabkan musibah, menyebabkan orang lain mati, menyebabkan kerusakan di dunia ini, maka dia harus menanggung jawabnya. Dia harus mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja karena kebijakan yang ia ambil salah, dia mengetahui salah ataupun dia tidak memiliki ilmu tentang itu lalu dia membuat kebijakan, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dia akan kekal di dalam neraka. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja sama seperti seluruh mukmin ia bunuh. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus berdasarkan ilmu. Dia benar-benar memiliki ilmu tentang itu. Dia tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang salah tanpa ada ilmu sama sekali tentang itu. Maka di atas mimbar ini kita ingatkan, ketika kita meyakini diri kita tidak mampu, kita meyakini diri kita tidak mampu, kita meyakini kita tidak memiliki ilmu tentang kehidupan ini, kita tidak memiliki ilmu tentang mengatur masyarakat kita,
Jangan calonkan diri kita untuk menjadi dewan, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Karena setiap kebijakan yang kita ambil itu harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala jalla wa ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini itu hanya di antara dua keadaan. Apakah kita mendapati apa yang kita inginkan ataupun kita tidak mendapati apa yang kita inginkan. Hanya dua ini, tidak ada lain dari kehidupan kita. Ketika kita mendapati apa yang kita inginkan, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menambah untuk kita. Sedangkan yang kedua, apabila kita tidak mendapati apa yang kita inginkan, maka tidak ada lain bagi kita kecuali hanya bersabar dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh hikmah. Ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan penuh ilmu yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun kecuali hanya kebaikan bagi kita. Tidak ada sedikit pun dari ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keburukan untuk hambanya. Maka musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hendaklah kita seluruhnya bersabar. Bersabar dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang mereka mungkin telah hilang nyawanya, bukanlah mereka orang-orang yang terburu. Saudara kita yang mungkin hari ini ditimpakan musibah tenggelam rumahnya, mereka juga belum tentu orang yang buruk. Kemungkinan orang-orang yang meninggal tersebut mereka mendapati pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan musibah kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa-dosanya. Maka musibah ini tidak boleh kita salahkan kepada sebagian dan yang sebagian lainnya merasa bahagia ketika mereka tidak mendapati musibah. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah. Tetapi yang diinginkan adalah seluruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma taqarraba ilaiha minal qawli wal amal wa na'udzubika minan nar wa ma taqarraba ilaiha minal qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk
wa na'udzubika mimma a'adzaka 'abduka wa nabiyyuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.